Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya Anastasia Putri bisa menemani Anda siang hari ini dalam perbincangan dengan tema Perkembangan terkini umroh aman saat pandemi yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa, setelah ditangguhkan selama 8 bulan karena wabah COVID-19 yang melanda dunia, pemerintah Arab Saudi akhirnya mengizinkan jamaah luar negeri untuk mulai melaksanakan ibadah umroh per tanggal 1 November yang lalu. Nah, sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun atau nomor 8 tahun 2019 tentang perlindungan jamaah haji dan umroh, maka Kementerian Agama mengeluarkan keputusan Menteri Agama nomor 719 tahun 2020 sebagai pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di masa pandemi. Nah, ada sebanyak 224 jemaah umroh asal Indonesia mulai melaksanakan umroh pada Rabu 4 November 2020. Lalu bagaimana perkembangan terkini penyelenggaraan ibadah umroh selama pandemi? Simak perbincangan kita pada siang hari ini bersama sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Yang pertama ada Bapak Haji Bungsu Sumawijaya MBA, Wakil Ketua Umum Ampuri Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Dan narasumber kedua ada Bapak Nana Sujana Gaido Eskom, jamaah umroh yang saat ini tengah menjalani karantina di sebuah hotel di Jakarta. Selamat siang Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang ketiga adalah Bapak HM Arfi Hatim, MAG, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah bergabung kita pada siang hari ini langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semuanya ya. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung. Dan sebelum kita mulai perbincangan kita pada siang hari ini, sebagai informasi kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didesinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita, mari kita terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mau ke Pak Arfi terlebih dahulu. Bapak, bagaimana dengan tata laksana ibadah umroh seperti tawaf dan syai? Biasanya bisa dilakukan beberapa kali di luar rukun yang ditetapkan. Aturan ibadah seperti apa yang diberlakukan selama pandemi ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Anastasia. Kami menyampaikan terima kasih atas inisiatif yang telah dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19, mata-mata adalah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang akan melaksanakan ibadah umroh di masa pandemi ini. Satu. Kemudian yang kedua, ya tentu kita harus menyamakan persepsi bahwa penyelenggaraan ibadah umroh ini dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Ya. Artinya dalam kondisi tersebut sehingga ada beberapa persyaratan, ketentuan, khususnya prokes atau protokol kesehatan yang harus diikuti, dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan ibadah umroh ini, mulai dari tanah air selama perjalanan sampai di Arab Saudi, termasuk tadi juga pada waktu melaksanakan ibadah umroh,
bisa terakhir sampai kembali ke tanah air. Secara umum nanti mungkin Pak Nana yang sudah melaksanakan secara langsung pelaksanaan ibadah umroh, artinya secara empirik Pak Nana sudah menjalani seluruh proses pelaksanaan ibadah umroh. Tetapi sebelum Indonesia memberangkatkan jamaah umroh pada tanggal 1 November 2020, pemerintah Arab Saudi sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, aturan, khususnya protokol kesehatan penyelenggaraan ibadah umroh, terutama pada waktu pelaksanaan umroh di Masjidil Haram. Ya pertama ya tentu waktunya terbatas. Kemudian dari pandangan visual yang saya lihat di televisi, betul diatur, ditata sedemikian rupa, physical distancing-nya, artinya penerapan protokol kesehatan juga sangat ketat. Ada pemandu atau mutawif yang mendampingi untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah umroh di Masjidil Haram, mulai dari tawaf, sa'i sampai selesai, itu betul-betul sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga ada petugas khusus yang memang ditugaskan untuk memastikan hal tersebut. Menggait, membimbing jemaah, mulai dari pengambilan mikot, kemudian masuk ke Masjidil Haram dengan tertib, diatur sedemikian rupa, sehingga ini semata-mata adalah untuk memberikan jaminan bahwa protokol kesehatan tersebut betul-betul dapat diterapkan. Gitu Pak Nastasya. Ya, lalu seperti apa Pak kira-kira kondisi terkini pelaksanaan ibadah umroh? Ya kalau kondisi terkini ya kita secara umum saya juga kemarin sempat melihat ya, walaupun dari jauhan itu yang berjalan, alhamdulillah ya berjalan dengan lancar. Tapi perlu diingat bahwa kesempatan yang diberikan untuk warga negara di luar warga negara Arab Saudi sejak tanggal 1 November ini adalah dalam konteks uji coba, ya, uji coba, dan tentu dari hasil uji coba ini akan ada beberapa evaluasi bahwa kemudian di lapangan ada beberapa hal dinamika perubahan dari kebijakan pemerintah Arab Saudi yang telah disampaikan sebelum tanggal 1. Tentu kita harus memahami dan menghormati itu dalam konteks ini untuk pencegahan dan pengendalian serta pelindungan kepada warga negara kita yang melaksanakan ibadah umroh, termasuk juga seluruh warga negara dan warga negara Indonesia itu sendiri dalam melaksanakan ibadah umroh. Sehingga dinamika itu ya kita pahami sebagai satu bentuk pencegahan. Ya, satu bentuk pencegahan yang perlu diambil dalam konteks itu tadi, bahwa memberi kepastian terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jemaah itu sendiri dalam melaksanakan ibadah umroh di Arab Saudi. Poin yang terpenting. Iya, ya, baik Pak Arfi, saya juga mau bertanya nih, bagaimana kira-kira dengan sholat di depan Hijz Ismail, apakah juga masih bisa dilakukan seperti biasa? Ya, nanti kebetulan saya belum mengalami secara langsung, ya. Ada Pak Nana yang mengalami secara langsung, mohon maaf. Oh ya. baik. Ya, nanti izin biar Pak Nana yang menjelaskan itu secara langsung. Baik, kalau gitu kita boleh langsung ke Pak Nana ya. Pak Nana bisa diceritakan nih bagaimana pengalaman pelaksanaan ibadah umroh di sana. Apa saja yang boleh dan tidak kira-kira dilakukan selama masa pandemi ini?
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas memberikan kesempatannya. Yang pertama adalah pada saat tanggal 20 Oktober kita dihubungi untuk adanya kegiatan melaksanakan ibadah umroh. Nah, persiapan dari awal adalah ketika kita sebagai calon jemaah umroh itu diberitahu bahwa akan adanya keberangkatan pada tanggal 1 November. Nah, dari langkah itulah kita diurus dari mulai persyaratan-persyaratan sesuai dengan yang dibutuhkan umroh di masa pandemi. Karena berbeda umroh di yang normal, karena saya juga sering berangkat di normal, tapi pandemi ini sangat berbeda. Nah, salah satunya adalah ketika kita sudah diterbitkan visa tanggal 30, kalau tidak salah dikabarin itu jam 1.15. Setelah itu kita tanggal 31-nya sudah dibawa jam 7 pagi, sudah dibawa ke salah satu hotel yang ada di Jakarta, wilayah Central Park gitu, untuk dilaksanakannya yaitu protokol kesehatan swab, yaitu PCR, yaitu salah satu syarat untuk naik ke pesawat. Nah, setelah itu kita juga diinformasikan bahwa setelah swab, kita tidak diperbolehkan ketemu dengan keluarga ataupun siapapun yang mengantar. Jadi kita jelas-jelas harus clear and clean karena sesuai dengan permintaan dari Saudi Arabia seperti itu. Nah, setelah itu kita jam pagi jam 5 di tanggal 1 sudah menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan alhamdulillah pada saat jam 8 karena persyaratan dokumen sudah lengkap, adanya visa, adanya bukti PCR, terus juga kita dokumen penunjang yang lainnya dianggap lengkap, maka boarding kita sudah bisa dikeluarkan dan alhamdulillah kita pada jam 10 kita sudah masuk ke pesawat gitu ya. Nah, setibanya kita di Jeddah, itu ternyata kita diatur datangnya itu harus jaga jarak 1 meter 1 meter. Setelah itu yang ditemui oleh kita counternya yaitu counter kesehatan Kementerian Kesehatan Saudi Arabia. Di situ ada counter, ditanya mana bukti PCR-nya, kita kasihkan. Nah, ternyata di sana kita harus mengisi disclaimer. Nah, kita tanda tangan, ternyata isian di disclaimer ini kita harus tunduk dan patuh kepada peraturan kesehatan yang ada di Saudi Arabia, gitu, seperti itu. Nah, sehingga setelah kita mengikuti sana, langsung karena saya emang sudah mikot di Ya'lamlam dan sudah menggunakan kain ihram, maka kita dievakuasi untuk menuju hotel. Setelah di hotel itu kita diistirahatkan 2 hari, diswab kembali sebelum melaksanakan ibadah umroh. Nah, setelah diswab mendapatkan hasilnya negatif semua, alhamdulillah, maka kita dibawa untuk melaksanakan umroh, yaitu salah satu rangkaiannya menyelesaikan tawaf, sa'i, dan tahallul. Kita didampingi oleh siapa saja, salah satunya dari Kementerian Haji Saudi, kedua dari tim kesehatannya Saudi sama mutawif yang bertugas di sana untuk mengantarkan kita ke Masjidil Haram. Jadi penanganan pengecekan suhu segala macam apabila yang emang bisa umroh karena sudah diidentifikasi dari hotel terlebih dahulu. Jadi pas masuk kepada pintu pencegahan yang suhu segala macam kita sudah tidak lagi karena kan saking banyaknya orang gitu satu rombongan, jadi kita langsung melaksanakan tawaf saja. Seperti itu, Mbak. Iya, jadi artinya sangat ketat ya protokol kesehatan di sana. Ya. Nah, saya ingin kembali ke Pak Arfi, Pak. Selama pelaksanaan umroh ini, pendampingan khusus seperti apa yang diberikan oleh Kementerian Agama? Oh iya, pertama tentu kita mempunyai fungsi pengawasan. Ya. Jadi fungsi pengawasan itu adalah untuk memastikan hak-hak jemaah itu terpenuhi oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Jadi beberapa pengaduan ya disampaikan ke kami, kemudian kami koordinasikan, kami tindak lanjuti untuk memberikan penyelesaian tentu bersama dengan para penyelenggara perjalanan ibadah umroh gitu, Mbak.
Baik, Pak Arfi, ini kebetulan ada pertanyaan dari media. Ini ada Mas Ubay dari Media Indonesia. Mohon Pak info update bagaimana kondisi 3 jemaah Republik Indonesia yang saat ini terkena COVID-19. Secara umum seperti apa kondisi jemaah kita di Saudi? Lalu apa evaluasi dari Kementerian Agama dalam umroh pandemi ini? Ya, bagus pertanyaannya. Terima kasih Pak Ubay. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini ada 3 kloter atau gelombang keberangkatan jemaah umroh dari tanah air ke Arab Saudi. Pertama tanggal 1 November sebanyak 224, kemudian pada tanggal 3 November sebanyak 89 jemaah, dan terakhir tanggal 8 November sebanyak 46 jemaah. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, betul bahwa ada jemaah kita yang terkonfirmasi positif setelah dilakukan PCR swab test di Mekah pada waktu proses karantina. Untuk gelombang pertama, tanggal 1 November itu, data yang kami dapatkan ada dari 2 kali swab ya. Dari 2 kali swab itu ada 8 jemaah Indonesia yang terkonfirmasi positif. Kemudian untuk gelombang yang kedua, tanggal 3 berangkatnya itu ada 5 orang yang terkonfirmasi positif. Untuk gelombang yang ketiga, alhamdulillah tidak ada, ya sampai saat ini tidak ada. Artinya secara total keseluruhan ada 13 orang jemaah kita yang terkonfirmasi positif selama dilakukan karantina dan PCR swab test di Arab Saudi. Penanganannya tentu ini menjadi tanggung jawab dari muassasah dan pemerintah Arab Saudi. Mereka sudah dilakukan proses isolasi, ya, dan sambil menunggu waktu nanti akan dilakukan swab test ulang juga. Mudah-mudahan hasilnya juga sudah negatif, gitu. Artinya ini penanganannya sudah ditangani, ya, sudah ditangani. Advokasi, visitasi, termasuk juga perhatian terhadap konsumsi, itu sudah menjadi perhatian dari pihak muassasah dan Kementerian Kesehatan Saudi. Nah, inilah kemudian yang tentu harus menjadi titik kritis, ya, titik kritis yang perlu kita harus evaluasi, gitu. Bahwa kita berharap jemaah yang berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan umroh itu dalam kondisi sehat, pulang juga sehat. Sebelumnya ya kita sudah membuat mitigasi beberapa titik-titik kritis dalam penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi ini dengan mempertimbangkan segala risiko yang terburuk, ya, bahwa kemudian di kondisi real di lapangan ada jemaah kita yang terkonfirmasi positif. Nah, ini perlu menjadi perhatian serius. Nah, ada beberapa solusi sebenarnya. Pada waktu sebelum berangkat, memang jemaah kita sudah dilakukan karantina. Ya, kemudian dilakukan PCR swab test, hasilnya negatif. Nah, menjadi pertanyaan kemudian, kenapa kita kemudian pada waktu karantina di Arab Saudi terkonfirmasi positif. Ini ada beberapa kemungkinan dan tentu nanti akan kami kaji dan sebagai bahan evaluasi dalam konteks untuk pencegahan dan pengendalian seluruh proses penyelenggaraan ibadah umroh ini. Baik Pak Arfi, kita menangkap berarti artinya ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan umroh dan tentunya ibadah haji apakah jadi dilaksanakan tahun depan. Begitu ya Pak? Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya karena
Pak Raffi juga harus melanjutkan kewajibannya di tanah suci, maka tampaknya Bapak harus terlebih dahulu undur diri ya Pak dalam perbincangan kita pada siang hari sebelumnya, ini. Baik. Sebelumnya ada satu hal Mbak yang ingin kami sampaikan bahwa silakan Pak. Sesungguhnya dari sisi regulasi sudah cukup komprehensif, ya. Dari sisi regulasi sudah cukup. Baik, terima kasih Pak Arfi, dan kita beralih ke Pak Bungsu ya. Pak Bungsu, ini saat ini jemaah umroh sudah berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Persiapan keberangkatan telah dilakukan. Nah, seperti apa persiapan? Apalagi umroh ini dilaksanakan. Pak 19. Arfi masih mau melanjutkan? Ya, ini himbauan saja terakhir. Oh, baik-baik. Ya. Himbauan saja terakhir, terutama nanti misalnya akan ada keberangkatan lagi dari jemaah umroh gitu. Ya. Dan kami juga meminta kepada penyelenggara perjalanan ibadah umroh ini untuk terus mensosialisasikan hal ini, kepatuhan dan disiplin dalam penyelenggaraan ibadah umroh. Ini yang penting, Mbak. Ya, bahwa melaksanakan perjalanan ke luar negeri itu sesungguhnya sama saja dengan melaksanakan ibadah umroh. Selama disiplin, insya Allah tidak ada masalah. Jangan melanggar, ya, sesuai dengan prokes yang telah ditetapkan. Itu saja Mbak ya. Terima kasih Mbak ya. Baik, terima kasih. Yang penting berangkatnya sehat, pulang juga harus dalam kondisi sehat. Nah Pak Bungsu tadi mungkin sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Arfi. Kira-kira bagaimana persiapan keberangkatan jamaah umroh ini sekarang? Ya, terima kasih. Jadi memang persiapan jemaah umroh ini seperti yang sudah diterangkan oleh Pak Nana, gitu. Memang sebelum berangkat itu mereka kan harus di swab test maksimal 72 jam sebelum keberangkatan. Otomatis antara swab test sampai dia berangkat itu dia harus menjaga diri untuk tidak interaksi dengan orang. Dengan kata lain dia harus melakukan isolasi gitu loh. Tadi didengar dari Pak Nana dia melaksanakan isolasi di suatu hotel. Tapi ke depannya apabila ini memang dilaksanakan memang umrohnya, ini kan umroh yang kemarin dilaksanakan adalah umroh uji coba, yang dimana umroh ini adalah bentuknya adalah suatu undangan dari Kerajaan Arab Saudi, yang dimana di sana juga difasilitasi oleh Kerajaan Arab Saudi. Gitu. Jadi kita juga otomatis pertama terima kasih banyak kepada Kerajaan Arab Saudi. Alhamdulillah Indonesia di tanggal 1 November ini termasuk negara yang diperbolehkan masuk, gitu loh. Karena tidak semua negara bisa boleh masuk. Kalau negara-negara lain kalau nggak salah Argentina dan lainnya, maaf mungkin kalau saya salah, itu tidak boleh masuk dulu, menunggu mungkin untuk perkembangan COVID di negaranya. Alhamdulillah kita diundang. Nah makanya persiapan sebelum keberangkatan itu adalah menjaga kesehatan, kemudian melaksanakan isolasi mandiri. Kalau bisa sebelum dites swab pun seminggu atau 10 hari sebelum tes swab sudah mengisolasi mandiri, tidak ketemu dengan siapa-siapa. Jadi pada saat di tes swab itu dia negatif, insya Allah negatif terus gitu loh. Jangan swab tes negatif 2 hari 3 hari kemudian di swab tes dia jadi positif karena masih belum keluar gitu kan, belum terdeteksi. Tapi kalau dia sudah melaksanakan isolasi mandiri jauh hari sebelumnya, 10 hari sampai 2 minggu, insya Allah akan lebih aman untuk tamunya tersebut. Selain itu juga mungkin membawa perlengkapan yang cukup, seperti misalnya karena ini masa pandemi ada suplemen-suplemen ya, suplemen-suplemen yang diperbolehkan dibawa ke sana, otomatis kalau bisa dalam bentuk tablet lah seperti itu. Ya. Nah Pak Bungsu, kira-kira penyesuaian-penyesuaian apa saja yang kemudian harus dilakukan terkait dengan penyelenggaraan ibadah umroh seperti biaya hotel dan sebagainya? Oke, jadi memang pertama umroh selama pandemi ini memang ada beberapa perubahan dengan umroh sebelum pada umumnya. Satu, untuk nanti pada saat di sana bus itu kapasitasnya hanya boleh maksimal 50%. Kemudian untuk kamar hotel, kalau misalnya dulu ada sekamar bertiga berempat, ini kamar maksimal hanya sekamar berdua. Dan sampai saat ini hotel yang boleh dipergunakan itu hanya hotel bintang 5 yang jaraknya di depan. Ya, di depan. Biasanya kan ada hotel bintang 5 yang jaraknya agak jauh, atau hotel bintang 4, bintang 3 yang jaraknya agak jauh. Ini saat ini belum dipergunakan. Masih hotel bintang 5 yang di depan, yang diperbolehkan. Nah, dari fasilitas yang berbeda ini otomatis menimbulkan suatu biaya yang signifikan. Gitu.
Selain itu juga ada biaya-biaya lain, misalnya seperti biaya swab test. Kemudian kalau pulang pun kan harus dikarantina lagi gitu loh. Makanya rombongan yang terakhir ini, yang keberangkatan tanggal 1 November ini, kami dengar insya Allah mereka akan melaksanakan swab test di sana. Jadi begitu pulang sampai di sini mereka bisa menunjukkan swab test PCR negatifnya ke bandara di Cengkareng. Jadi mereka tidak perlu di karantina lagi. Karena kan karantina lagi, nginep lagi di hotel otomatis menimbulkan ekstra biaya lagi. Jan. Baik, untuk Pak Nana, ini ada pertanyaan juga nih Pak. Bapak kan sudah sering melaksanakan ibadah umroh ya. Nah kali ini kira-kira apa perbedaannya Pak umroh di masa pandemi ini? Seperti misalnya sholat berjamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, apakah masih diperbolehkan atau tidak? Baik, bedanya umroh yang dulu sebelum pandemi dengan yang sekarang ini ya. Jelas bahwa kita ketika mau melaksanakan umroh, masuk ke masjid ataupun kegiatan yang lainnya, itu harus mendapatkan izin. Nah, salah satunya kalau misalkan orang Indonesia juga yang mukim di sana atau ekspatriat di sana, itu kan pakai sistem namanya etamarna sama tawakalna. Nah, itulah dia yang mengatur, sistem yang mengatur berapa banyak orang yang ada di Masjidil Haram gitu ya. Nah, kalau kita umroh, ketika emang sudah diizinkan negatif gitu, ya kita bisa melaksanakan ibadah dengan pendampingan dari tim Kementerian Haji ataupun Dinas Kesehatan di sana sesuai protokol kesehatan. Terus juga kalau dulu kan kita bisa tawafnya itu mendekat ke Ka'bah, sekarang kan harus di luar. Masuk ke Masjidil Haram, nyium Hajar Aswad itu tidak diperbolehkan sekarang. Tidak boleh ada sentuhan atau apapun, kita hanya wajibnya saja niat gitu dari mulai Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad, terus habis itu sholat di belakang makam Ibrahim, biasa berdoa di luar. Intinya pelaksanaan yang sekarang tidak boleh mendekat ke Ka'bah gitu. Yang berikutnya juga tidak ada tawaf sunnah. Karena yang boleh tawaf itu hanya melaksanakan ibadah umroh. Jadi itu perbedaannya, sehingga pelaksanaan ibadahnya juga cenderung kita diatur oleh Kementerian Kesehatan. Karena emang kegiatan secara utuhnya kan Dinas Kesehatan Saudi, Mbak, gitu yang mengatur semuanya, sehingga kita harus ikut protokol kesehatan yang ada di sana. Seperti itu sih perbedaannya. Nah itu gimana tuh Pak? Bapak sempat merasakan was-was nggak harus umroh di masa pandemi ini? Ya sebenarnya ya pastilah ya was-was, karena kita juga apalagi tadi terdengar kita dalam satu rombongan ada yang terkonfirmasi gitu ya. Walaupun seperti apa, kita ada rasa ketakutan gitu. Tapi sebenarnya kan ketika kita menjaga suplemennya bagus ini gitu, beberapa kali swab juga yang lain sih tidak masalah gitu. Emang semuanya ada yang was-was lah, takut tertular karena adanya interaksi misalkan di pesawat ataupun di bis dalam pelaksanaannya rombongan gitu. Tapi insya Allah ketika sudah kita sampai di sana kan ada screening, di swab, dipisahkan kalau ada yang terkena. Jadi insya Allah masih tetap kondisi aman apabila mengikuti kondisi protokol kesehatan. Nah ini kira-kira mungkin Pak Nana ada pesan untuk yang akan berangkat, apa kira-kira tipsnya melaksanakan ibadah umroh di masa pandemi ini? Baik, bagi semua masyarakat Indonesia, khususnya yang mau melaksanakan ibadah umroh, yang pertama adalah kita harus menyiapkan mental, yaitu bahwa ketika di sana, karena sangat berbeda dengan kegiatan umroh yang normal. Berikutnya kita mempersiapkan kesehatan jasmania kita, supaya kita emang dalam keadaan sehat, tidak pilek, dan yang lainnya, sehingga ketika di swab pun kita menjadi negatif gitu ya. Dan selama di sana juga kita akan adanya karantina, artinya sebelum menunggu hasil swab kita untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi nggak gampang untuk mau keluar masuk Masjidil Haram itu. Sehingga apabila udah ada kesiapannya, tawakalna apapun yang terjadi ya silahkan saja. Tapi bagi siapa yang mungkin dia belum siap dengan kondisinya seperti itu, ya sebaiknya menunggu nanti adanya vaksin gitu dalam
dekat-dekat ini mudah-mudahan sudah terjadi. Tapi kalau yang sudah rindu sekali dengan Baitullah, saya rasa silahkan dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang ada, baik di Indonesia ataupun di Saudi Arabia. Itu saja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nana. Dan terakhir singkat saja Pak Bungsu, apa yang ingin disampaikan untuk calon jemaah haji umroh ini? Untuk calon jemaah haji umroh yang berikutnya yang ingin melaksanakan umroh di masa pandemi, tolong melaksanakan protokol kesehatan yang sebaik-baiknya. Dan kita juga harus mengikuti, menghormati protokol kesehatan dan protokol karantina yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi. Jadi kalau misalnya kita diminta di karantina di kamar hotel, tolong dilaksanakan dengan baik. Jangan melanggar protokol tersebut dengan jalan-jalan, ketemu orang, bahkan keluar dari hotel. Karena itu akan bisa jadi berbahaya. Itu saja, mungkin selain itu juga otomatis menjaga kesehatan. Kemudian itu sudah ada tahapan-tahapannya untuk tes saat keberangkatan, tes pada saat di sana, tes mau pulang. Itu tolong diikuti dengan baik saja. Dan diantaranya tetap selalu memakai masker, ya itu wajib. Juga mencuci tangan, ada hand sanitizer, masuk ke toilet di pesawat, habis dari toilet hand sanitizer. Kemudian kalau bisa menjaga jarak dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Bungsu dan juga Pak Nana yang sudah bergabung hari ini. Tiba saja kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang kita pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita siang hari ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan para pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun.